Baik, kita lanjutkan dengan perhitungan terhadap faktorial eksperimen dengan replikasi, di mana contoh soalnya adalah seorang engineer yang lagi meneliti pengaruh jenis cat dan durasi waktu pengeringan terhadap hasil cat, yaitu yang diukur berupa ketebalan hasil cat dalam satuan mikron. Datanya seperti yang ditunjukkan berikut ini. Kemudian kita telah melihat bahwa sudah di dalam video sebelumnya sudah dibahas bahwa ini adalah dua faktor cacat 2 level, faktor pengeringan 3 level, data replikasinya ada 3 sehingga total data adalah 3 kali jumlah treatment. Jumlah treatmentnya 2 kali 3, 2 level faktor cat dan 3 level faktor waktu pengeringan, ada 6 treatment. Kemudian replikasinya 3, total kita punya 18 data. Pengolahan dengan Minitab dihasilkan data seperti ini, dan Bu ini coba menunjukkan kepada Anda bagaimana hasil secara manual. Nanti teknologi akan membantu kita. Pada saat tidak ada teknologi, kita tetap mengetahui proses perhitungan manualnya, ya, sehingga kalau tidak ada Excel ataupun Minitab, kita masih bisa menggunakan kalkulator. Itulah yang terjadi pada saat Anda ujian offline, ya. Tidak bisa menggunakan bantuan software ataupun menggunakan komputer atau notebook. Oke, baik. Kemudian datanya ini sementara Bu Yeni kumpulkan dulu, pindahin dulu ke Excel untuk mempermudah perhitungan. Even though Anda bisa mengolahnya dengan menggunakan Minitab ataupun menu khusus yang dari Excel, bisa langsung WA Novanya. Nah, ini adalah data yang sudah ada, ya. Kemudian pertama kita hitung dulu rata-rata dari masing-masing faktor A dan faktor B serta grand min, ya. Mulai dari sini, ya. Mulai dari 69 ini datangnya dari mana? Ini adalah rata dari faktor A level 1, ya. Jadi ini adalah datanya dari ini, Bu ini nulis ini, berarti ini rata-rata dari 74 tambah kemudian 64 tambah sampai data terakhir 92, ya. Kemudian dibagi, undo dulu. Kemudian kita bagi dengan total data 9, ya. Total data 9, ya. Atau kalau Anda bisa melihat rumusan yang ada di sini 69 ini datangnya dari mana? Dari average faktor A, ya. Kami lanjutkan. Ini 77,89 itu datangnya dari average faktor saya ulangi, 69 itu adalah average-nya dari faktor A level 1, cat jenis pertama. Kemudian ini adalah average dari faktor A level kedua, jadi dari cat 2. Begitu seterusnya, ini adalah average dari waktu 20, kita tarik sampai ke waktu 30, ya. So if I need to write this, ini datangnya dari mana? Ini datangnya dari, ya Anda sudah tahu bahwa ini datangnya dari, mau latihan nulis pakai ini, ya, notepad, ya, tambah sampai data terakhir yaitu 85 kita bagi dengan 6 data, ya, seperti itu. Nah, terus tidak lupa juga ini yang kita sebut sebagai grand min, ya, ini kita sebut sebagai grand min. Nah, grand min ini adalah dari data pertama 74 sampai data terakhir yaitu 85, ya.
kita bagi total data. Total data kita tadi 6 kali 3, 18. Ya. Atau dengan menggunakan Excel kita bisa mendapat nilai ini dari grand min rata-rata total. Ya, itu yang pertama dulu yang harus kita cari ya. Cari. Jadi rata-rata per level dan grand min. Kemudian kita juga akan mengenalkan kepada Anda bahwa faktor A itu ada dua level, simbolnya P. Faktor B ada 3 level, simbolnya Q. Replikasi ada 3. Ya, kita akan mencoba menghitung ANOVA untuk faktor A. Ya, ANOVA untuk faktor A. ANOVA untuk faktor A. Saya akan scroll down ke bawah sambil menghapus data yang sudah ada. Bye-bye dulu min dan grand min. Ya. Kita akan coba men-scroll down ke bawah ya. Ini ANOVA-nya, rumusnya yang di sini ya. Kemudian ini adalah hasilnya ya, hasilnya. Nah, kita akan mencoba menghitung dulu untuk SSA ya. SSA. Apa itu SSA? Kurang besar tulisannya ya. Saya besarin dulu. Oke. Apa itu SSA? SSA itu kalau Anda lihat di sini rumusnya. Lihat di sini ya. Ini adalah rumus yang akan kita pakai ya. Saya akan mencoba dulu menggunakan warna biru ya. Nah, SSA itu datang dari mana? SSA itu datang dari, kalau Bu ini bisa nulis dari sini ya. R, replikasi. Replikasi kita ada 3 ya. Kemudian kalikan Q ya. Level kita faktor A, ngitung chat nih, ngitung SSA chat gitu ya. Atau kita sekarang lagi menghitung nilai ini ya, nilai yang Bu ini lingkarin ini dengan hati-hati. Ya, itu 3 kali kita kalikan banyaknya level faktor B. Faktor B itu levelnya Q ya, 3, ikuti aja rumusnya. Kemudian masing-masing grand min dari chat 1 dan chat 2 itu kita kurangkan ya. Wah, ini harus lihat sedikit ke atas ya. Ini arahkan sedikit ke atas supaya bisa melihat 69 dan 77,89 ya. Ini tulis dulu di sini ya. Ini dapatnya dari, ini pindahin dulu. Ini dapatnya dari buka kurung ya. Min yang pertama 69, kita kurangi grand min 73,44 ya, dikuadratkan. Izin dulu digeser rumusnya ya, agak jauh rumusnya. Kemudian kembali lagi ke sini. Saya butuh annotate. Lanjut. Ya, ditambah dengan min yang kedua. Min yang kedua yaitu 77,89 dikurangkan 73 dikurangkan 73,44 dikuadratkan ya. Yang harus Anda perhatikan di sini itu, adalah 2 angka di belakang koma ya. Jadi Bu ini menampilkan hanya 2 angka di belakang koma ya, menuliskan 2 angka di belakang koma. Jadi nanti Anda akan mendapatkan hitungannya, hasilnya adalah seperti berikut ini ya. Anda akan melihat bahwa dengan perhitungan yang sudah ditulis kita akan mendapatkan nilainya 335,56 ya. Itulah hasil dari nilai SSA ini ya, 355,56 ya. Sekarang dengan logika yang sama, coba Anda menghitung SSB ya, sum square untuk waktu. Dapat enggak 27,44 ya? Coba dilihat rumusnya di sini ya, pakai rumusnya di sini. Coba Anda hitung rumusnya. Apakah Anda mendapatkan nilai 27,4? Setelah ini kita akan cross check dengan jawabannya Bu ini.
Oke, baik, kita lanjutkan untuk perhitungan SSB ya. Jadi kalau untuk perhitungan SSB, sekarang kita akan menghitung untuk SSB. SSB itu adalah faktor B ya, faktor B yang tadi hasilnya apakah hasilnya sama dengan 27,44 ya untuk SSB-nya. SSB-nya itu bisa diperoleh dari rumusnya yang ini ya. Kita lihat faktor B di sini. Faktor B di sini ya. Rumusnya adalah R kali P ya. Jadi banyaknya replikasi 3 dikalikan P level dari faktor A. Jadi kita lagi ngitung faktor B nih. Yang kita pakai adalah level dari faktor A, kemudian dikalikan apa namanya variansnya atau sum of square variance yang namanya analisis varian. Jadi kita menghitung variansnya dari ini tiga apa namanya tiga minnya dari level kedua, level faktor B terhadap grand minnya ya, terhadap grand minnya yang ini, ya. Kembali lagi kita ke sini sehingga ini bisa diperoleh dari 72,33 dikurangi grand minnya 73,44 dikuadratkan tambah yang kedua adalah 72,83 kurang 73,44 dikuadratkan ditambah yang terakhir adalah 75,17 dikurangi grand min 73,44 dikuadratkan ya, tutup kurung garis ini ya. Gini ya. Nah, ini kalau Anda lakukan perhitungan dengan menggunakan Excel, ya Bu ini sudah buat di sini, Anda akan mendapatkan hasilnya sebagai berikut ini ya. Ya, 27,44 ini hasilnya. Ya. Saya tahu Anda semua sudah canggih ya menggunakan Excel ya. Jadi SSB sudah ya. Sekarang SS interaksi. SS interaksi agak ribet ya. SS interaksi ini cara bacanya adalah SS interaksi itu cara bacanya adalah di sini. Ini ya. Ini kalikanlah replikasi ya 3 ya, 3. Kemudian YIJ. Jadi setiap data dikurangi min dari baris dan min dari kolom, kemudian ditambah grand min dikuadratkan. Wah, ribet pokoknya. Ini paling tidak suka menghitung SS interaksi, ya. Tidak suka menghitung interaksi. Tapi I will show you how. Jadi contohnya misalkan kita agak scroll ke atas ya, ini SS interaksinya Bu ini tampilkan dulu, ya. Dari mana? Dari ini kecilkan dulu di sini ya. Ya, oke. Nah, dari mana? 3 ya, 3-nya sudah oke ya, adalah replikasi ya. Kemudian caranya adalah setiap data ini ya, setiap data. Contoh data dari untuk menghitung interaksi. Oh my gosh, ya, kembali lagi di sini. Untuk menghitung interaksi maka caranya adalah setiap data ini 74. Dicari sum of square variance-nya. Ini dikurangkan dengan min-nya dari baris, kemudian dikurangkan dari min-nya dari kolom, kemudian dikurangkan, terus kemudian ditambahkan grand min, dikuadratkan. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini ini adalah data pertama dikurangi apa namanya min kolom atau min baris, dikurangi min baris, kemudian ditambah grand min-nya baru dikuadratkan. Begitu seterusnya sampai data terakhir. Waduh, apa babak belur ini ngitungnya ini kalau nggak pakai Excel ya. Kalau ujian. Makanya kalau ujian offline biasanya kita tidak memberikan replikasi yang cukup banyak dan kita tidak mau memberikan level dari faktor yang banyak-banyak. Tapi kalau online ya Anda boleh ngolah data apapun pakai Excel ya. Jadi yang data terakhir itu adalah yang this one. Ya 85 dikurangi ke sini 77,44
89 dikurangi 75,17 kemudian ditambah 73 baru dikuadratkannya. Jadi di Excel itu caping 2 ini artinya kuadrat. Ya. Bu ini tidak hitung ini. For me it's too complicated ya, tidak hitung. Ya, dengan demikian Bu ini akan mencoba ngitung ini ya. Ini SSA sudah dapat, ini SSB sudah dapat. Ya, saya mengandalkan menghitung SS error dan SS total sehingga nanti SS interaksi ini ya, SS interaksi ini SS interaksi ini atau ditulis SSAB ini sebenarnya bisa saya peroleh dari SS total dikurangi SSA dikurangi SSB ya, dikurangi SS error ya. For me that's more efficient ya, lebih efisien menghitungnya ya, seperti itu. Oke, untuk perhitungan SSAB kita tinggalkan dulu, bisa menggunakan rumus atau kita bisa menggunakan perhitungan sederhana seperti ini karena kita tahu bahwa SS total itu adalah jumlahan dari sum of square total dan variance yang terjadi itu bisa dari variance penyimpangan karena faktor A, efek dari faktor A, efek dari faktor B, efek dari interaksi maupun error yang kita toleransikan. Ya. Oke, sekarang kita akan bergerak menuju ke perhitungan SS total dan SS error ya. Untuk perhitungan SS total yang namanya sum of square total. Artinya kita mencari, izinkan saya geser dulu ke sini ya. Sedikit. Ya, kita akan mencari kecilkan dulu, kecilkan. Nah, mungkin ini buang dulu ya. Kita akan mencari deviasi ya. Kita akan mencari deviasi setiap data terhadap grand mean ya. So if you can see here, data di sini itu yang ini sudah ada angkanya. Ini 0,31 datang dari mana? Kalau mau buat rumus bisa kelihatan dari sini, tapi kalau menelusuri angkanya, itu angkanya adalah dari ini diperoleh dari mana? Dari this one. Ya. Setiap data, jadi every data, ini datanya dari 74 kurangi grand mean, 73,44 dikuadratkan ya. Sehingga Bu ini membuat rumusnya ya. Kalau Bu ini klik dari sini ya, B3 dikurangi grand mean dikuadratkan caping. Tapi Bu ini kasih dolar. Artinya 73,44 ini datanya kalau ditarik dia tidak akan mengalami perubahan. So I will tarik semua ke kiri sampai habis ya. Sehingga data yang sama kalau 13 let's say this number ya 211,86 dari mana? Ya, just testing yourself. You can write down whether you right or not. Jadi angka ini datangnya dari data ke replikasi ketiga set nomor 2 pengeringan 25 itu data 88 dikurangi grand mean 73 undo ya 73,44 dikuadratkan ya. Wah, ya nulis pakai ini ya Wacom enak sekali ya jadi supaya nulisnya nggak terlalu capek, tangannya nggak kram gitu ya. Dan seterusnya. Alright, so if we already find the deviasi setiap data terhadap grand mean, kita bisa sum ya, dijumlahkan. Ya, jadi ini Bu ini menjumlahkan semua data dari data pertama dan kedua sampai terakhir ya. Setelah dapat datanya ketemu 4504,44 ya. Itu kalau Anda cross check dengan tabel ANOVA-nya, kita bergerak menuju ke bawah tabel ANOVA-nya. Ya, isi. Ya, benar ya. Ya, ini sama seperti ini. Ya, itu data yang kita stem itu. Data yang kita stem ya 45,44
4.504,44 itu ya. Oke. Nah, sudah dapat ya. Sekarang kita akan bergerak ke arah yang saya bersihkan dulu semua. Kita akan menghitung SS error ini ya. SS error ini, especially ya 2242,67. Nah, ini a little bit complicated ya. Tapi lebih enak menghitung SS error daripada menghitung SSAB. Wow. Ribet banget gitu. Nah, that's why we need technology. We need technology. So you can build any applications, find any technology to support, to make people work easier, Nah, seperti Minitab ini dibuat untuk mempermudah kita menghitung supaya nggak ribet-ribet, ya. Apalagi orang awam yang tidak mengerti statistik dan teknik industri, ya. Oke, kita akan ke SSA. Apa itu SSA? Anda lihat rumusnya ya, dipahami dulu cara baca rumusnya. Oke, sekarang kita akan menghitung SSA ini ya, yang nilainya 22 ya, 2242,67. If possible, I might move it here ya. Kemudian begini, simpan dulu yang SST, bye-bye SST, we already understand how to calculate that number. Kemudian kita sekarang akan bergerak ke SST ya, Bu ini akan menghitung SST. Nah, SSE itu dari mana? Ya, pertama kita akan menghitung grand mean dari masing-masing treatment. Grand mean dari masing-masing treatment. Maksudnya yang mana? Yang ini, ya. Kita akan menghitung grand mean dari masing-masing treatment. Kita akan menghitung ini, maaf saya ulangi, kita akan menghitung rata-rata dari sebuah treatment, dan rata-rata dari setiap treatment. Ya, ini adalah nilai rata-rata dari ini. Nilai rata-ratanya dimasukkan ke sini. Jadi kalau dengan demikian ini maka bisa dihitung dari mana? Ya, dari ini 74 tambah 64 ya tambah 50. Terus dibagi 3, dibagi banyaknya replikasi dibagi 3 ya. Nanti Anda akan mendapatkan hasilnya ya. Hasilnya sama seperti ini ya, sama seperti ini. Ayo Anda bisa berarti data ini dapatnya dari mana? Dari ya, betul. Datangnya dari 98 ditambah 73 ditambah 88 ya dibagi 3 ya dibagi 3. Dengan demikian we'll use the Excel to calculate all this. Yeah, so this is the nilai average dari setiap treatment ya, setiap treatment we have 6 treatment, 2 level faktor A Z dan 3 level faktor B, 2 kali 3 6 treatment ya. Jadi ada 6 treatment yang akan kita lakukan kepada metal tersebut. Kemudian masing-masing treatment kita ulangi 3 kali. Dan kita sekarang cari rata-ratanya. Nah, rata-rata ini berguna bagi kita untuk menghitung SS error. Gimana Bu menghitung SS error-nya? Oke, menghitung SS error, data yang pertama ini bisa diperoleh dari, ya, hitunglah deviasi setiap data terhadap rata-ratanya. Ya, sehingga didapatkan hasil seperti berikut ini ya, didapatkan hasil seperti berikut ini. Ya, Bu ini akan menghitung error dari treatment pertama itu dapatnya dari data pertama 74 dikurangi bukan grand mean ya, dikurangi mean dari treatmentnya 62,67 dikuadratkan ya, ditambah data kedua 64 dikurangi 62,67 dikuadratkan ditambah data yang ketiga yaitu 50 dikurangkan 62,67 dikuadratkan ya. Itulah hasil data yang ini. Ya. Sekarang Bu ini ulangi ya. Bu ini ulangi.
Ya, berarti datanya yang ini enggak ada tambahnya. Excuse me, ya. Jadi saya ulangi, data yang ini adalah ini ya. Data pertama dikurangi grandnya. Kalau ini hasilnya, ini yang A, ya Bu, ini tulis A, ya. Ini adalah perhitungan untuk A, ya. Kemudian ini adalah B, ya. Ini B, ya. Ini adalah jawaban untuk B, jawaban untuk B, ya. Kemudian ini adalah C, ini adalah jawaban untuk C, ya. Oke, ya. Sorry tadi salah tulis. Nah, sekarang kita akan mencoba data ini ya, supaya tariknya gampang. Gimana cara menghitung data ini? Ya, pertama kita lihat dulu, ini kan datanya 88 ini kan ya. Terus kemudian mean treatment-nya adalah ini, sehingga data ini adalah 88 dikalikan dikurangi 86,33 di kuadrat 6. Begitu seterusnya. So now we also can calculate this one ya kan, calculate this one ya. Nah, ini dapatnya dari Pamer Wacom nih, Pamer pakai Wacom ya. 92 dikurangi Grandminnya 85,00 di kuadrat. Ya, begitu seterusnya. Nah, karena sehingga kita akan mendapatkan semua data seperti ini ya Bu. Ini tinggal serut tarik dapat ini, kemudian I will sum all of these, jebret, ya, didapatkan 2242,67 ya. So we get this number ya. Begini highlight ini. Sekarang kita mendapatkan nilai ini ya, yang di highlight ini dengan yang ini 22,62. 2242,67 untuk sum of error. Sehingga dengan demikian Bu ini bisa menghitung sum square of SS treatment atau SSAB ya. Jadi SSAB sekarang selain rumus yang tadi ya, rumus yang di bawah ini, rumus yang di bawah ini kita hitung. Sorry, kepencet lagi ya. Rumus yang di bawah ini yang kita hitung ya, hitung yang ribet, atau kita bisa peroleh data ini dengan cara ya itu SS treatment, SS total. Ya, data ini bisa kita dapatkan dari mana? Dari berikut ini ya. Jadi SSAB bisa diperoleh dari SS total. SS total kita 4504,44. SS total dikurangi SSAB, SSA 355,56 dikurangi SSB 27,44 dikurangi SS error yaitu 2242,67. Ya, alhasil kita akan mendapatkan nilai SS interaksi. Ya. Oke, itu cara perhitungan yang ribet itu yang SS error ini ya. Baik, tanpa berpindah ke Word ya, tanpa berpindah ke PowerPoint, kita akan melihat dari sini DF-nya ya. Saya akan memperbesar DF-nya. Ini. Besar, kemudian kita lihat di sini. Oke. Kita akan fokus ke sini. Ya, saya akan memperbesar dulu gambarnya. Sambil melihat rumus yang ada di sini ya. Ya, berarti kalau ini adalah angka-angka kosong, maka Anda bisa dengan gampang untuk menghitung ya. Ini kenapa DF-nya 1? Karena dia levelnya 2 ya. P dikurangi 1. Ini kenapa 2 waktu? Ini karena Q dikurangi 1 ya. Rumusnya dari sini ya. Nah, lihat di sini ya. Kemudian ini interaksinya dari mana 2? Ya, dari ini 1 kali 2 ini dikalikan menghasilkan ini ya. Terus yang terakhirnya 17 dari mana? Dari total data. Kita punya 6 treatment, replikasi 3 kali, kita punya total 18 data dikurangi 1. Kalau error, Anda bisa gunakan rumus ya, rumus atau ya P
P ya di situ di rumusnya yang di sini ya. Nah, P kali Q kali R min 1, P-nya 2, kali Q-nya 3, kali R min 1, 2. Atau Anda bisa mencarinya dari DF total dikurangi DF A dikurangi DF B dikurangi DF AB. Selesai ini ya semuanya sudah selesai ya. Jadi ini MS ya Anda sudah tahu ya, mean square itu rumusnya adalah SS dibagi DF-nya. Ya, jadi kalau 93 ini angkanya dari 1878,78 dibagi 2 ya, bagi 2. Oke, sedangkan kalau F hitung, Anda tahu semua rumusnya ya, F hitung. Jadi kalau kita menghitung F hitung untuk faktor A, maka diperoleh dari MSA dibagi MSE, mean square of error. Semua dibagi mean square of error. Ya, MSA itu 355,556, ya ini koma ya, dibagi MS error. MS error itu 186,889. Hasilnya adalah 1,90 ya. Nanti ini yang Anda cross check kan, ini yang Anda cross check kan dengan F tabel ya. F tabel ini saya ulangi nulisnya. Jelek nulisnya. Ya, nanti ini yang di cross checkkan dengan F tabel ya. F tabel V1 V2. V1, V2. Ya. V1 V2-nya dari mana? V1 V2-nya nge-refer dari DF-nya ya. Dari DF-nya. Karena ini A dibagi E, maka nanti V1-nya adalah DFA, V2-nya adalah DFB ya. DF ini nanti meliver kepada DFA. DF dari faktor A yaitu 1. Kalau ini meliver kepada DF dari error yaitu 12. Ya, itu yang kita cari di tabel. Ya, tergantung mau 5% atau 10%, tapi ya kalau Anda sudah masuk ke materi UAS ya kita fokusnya ke lihat p-value ya. Jadi p-value itu adalah menerjemahkan F hitung ke dalam nilai tabel ya. Jadi kalau yang ini kan Anda mencari nilai tabelnya, F tabelnya. Kalau p-value cara berpikirnya adalah menghitung F hitung untuk mencari nilai alfanya ya, nilai errornya ya. Jadi nilai nilai alfanya ya. Jadi ini p-value. Jadi apa arti p-value? Probabilitas. So let's talk about the p-value ya. P-value itu adalah probabilitas terima Hanok. Ya, probabilitas dari F hitungan dari statistik ujinya. Probabilitas terima Hanok. Ya. Sehingga kalau p-value-nya sangat kecil, ya, kalau p-value-nya sangat kecil, itu berarti probabilitas terima H0-nya kecil. Ya, seberapa kecil? Di bawah alfa. Makanya dikatakan bahwa jika p-value probabilitas terima H0-nya sangat kecil, mendekati 0, ya jangan terima H0. Nah, tapi kita kasih toleransi supaya tidak terlalu ketat, kita bilang lebih kecil sama dengan alfa. That's why all the reject H0 menggunakan p-value lebih kecil sama dengan alfa. Enak ya, tidak perlu melihat one tail or two tail rejection area, tidak dipengaruhi oleh H1-nya apakah satu sisi atau dua sisi. Ya, semua p-value itu selalu reject H0 lebih kecil sama dengan alfa. Tidak perlu alfa per 2. Tidak perlu. Ya, that's all. Tadi cara membacanya kita sudah bahas ya. Cara membacanya kita sudah bahas bahwa hanya interaksinya yang berpengaruh. Faktor A tidak, faktor B tidak, karena lebih besar daripada alfa dengan asumsi alfa 5%. Ya. That's all. Kita akan kembali ke PowerPoint ini ya. Sekarang dengan hal yang sama, Bu Yeni kepingin Anda menghitung ini ya. Nah, menghitung ini ya dengan menggunakan perhitungan ya. Jadi block design sudah, terus faktorial eksperimen sudah ya. Begitulah
akhir dari desain eksperimen. You learn about what? You learn about the. We back again to this slide. Yeah, you totally understand now. Yeah, we talk about the introduction. Bagaimana design of eksperimen itu sebaiknya dilakukan dengan perencanaan yang baik, yang matang supaya tidak habis resourcesnya. Apalagi kalau berbicara tentang eksperimen di industri. Terminologi Anda mengenal unit eksperimen itu apa, subjek eksperimen apa, faktor, jenisnya kualitatif, kuantitatif, kemudian one way atau two way, Anda juga mengenal level dan treatment. Kemudian Anda bisa menghitung semua ANOVA, baik untuk one way ANOVA maupun two way ANOVA. Baik, itu saja dari Bu ini. Semoga bermanfaat ya. Nah, semoga Anda bisa mendapatkan inti dari materi minggu ke-8 dan 9, dan ingat untuk menjaga kesehatan. Semoga kita bisa segera bertemu setelah kita mendapatkan vaksin COVID. Ya, bye bye. See you. Dadah, sampai